Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Mamet di channel KM97. Pada kesempatan sore hari ini Kang Mamet akan melanjutkan season 2 pemantauan jalur alternatif mudik lebaran tahun 2025 dari pintu tol Salatiga menuju ke daerah Gemolong. Dan di season kedua ini Kang Mamet mulai dari perempatan Kecamatan Karanggede. Bagi teman-teman yang belum melihat rute mulai keluar tol Salatiga menuju Karanggede atau di season 2 1 bisa dilihat di video sebelumnya yang memberikan informasi seputar jalur mudik dari mulai keluar tol Salatiga sampai ke perempatan Karanggede. Dan kali ini di season kedua kali ini kita lanjut kembali. Saat ini jam menunjukkan di 16.56. Kita mulai perjalanan dari mulai Kecamatan Karanggede. Nanti kita sampai menuju ke Gemolong. Mudah-mudahan tidak terjadi kemacetan yang berarti selama rute dari Karanggede menuju ke Gemolong. Masih untuk cuaca kali ini cukup sejuk. Jadi cocok ataupun enak untuk kita perjalanan melalui di jalur ini. Jalur masih nampak terlihat mulus-mulus saja, walaupun hanya beberapa titik lubang-lubang yang tidak begitu berarti, artinya belum istilahnya tidak membahayakan bagi pengendara kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sampai di SMP Negeri 1 Karanggede. Masih cukup mulus untuk kondisi jalan, ya memang agak sempit untuk terutama mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang besar, untuk kendaraan-kendaraan bis. Namun kalau untuk kendaraan-kendaraan pribadi masih cukup ideal lah. Supaya kita tidak salah dengan kendaraan dan kita bisa melihat situasi kondisi di jalan, kita akan dahului untuk kendaraan yang di depan kita. Pemandangannya masih cukup asri, bagus, banyak persawahan di kanan kiri. Oke teman-teman, nanti di depan Kang Mamet akan setting dulu kamera karena ini untuk cuaca kondisi sudah agak gelap.
sehingga Kang Mamat harus setting ulang lagi untuk kamera Kang Mamat supaya nanti bisa lebih maksimal. Masih cukup sejuk dan cukup menyegarkan untuk melewati di jalur ini dari Karanggede menuju ke Gemolong. Lagi buat teman-teman yang akan rencana melewati rute Karanggede Gemolong, jangan khawatir untuk jalanan kali ini atau kondisi jalan cukup bagus, tidak terjadi kerusakan, jadi masih nyaman untuk dipergunakan berkendara baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Kita sampai di Tretes ini, tolong hati-hati untuk jalan agak bergelombang, tidak terlihat kalau dari kejauhan, dan ini jalan juga cukup berkelok-kelok. Oh ya teman-teman, kalau bisa kita lihat di map tadi, dari perjalanan dari Karanggede sampai ke Gemolong menurut Google Map itu sekitar 21 kilo. Air cukup deras, mungkin di wilayah atas terjadi hujan. Saya mohon doanya saja dari teman-teman, mudah-mudahan sampai nanti di Gemolong untuk memantau rute mudik di tahun 2025 ini cuaca mendukung ataupun cuaca cerah, sehingga nanti Kang Mamat tidak skip untuk videonya. Kalau nanti terjadi hujan, ya mau nggak mau Kang Mamat harus berhenti, harus berteduh, karena kebetulan untuk kamera Kang Mamat tidak mendukung waterproof. Jadi apabila hujan ya Kang Mamat harus sabar menunggu sampai reda baru bisa melanjutkan kembali untuk perjalanan. Sejauh ini perjalanan Kang Mamat masih melihat kondisi jalan masih baik-baik saja, mulus. Dan belum terjadi kemacetan. Kita sampai di daerah Karanganyar RT 8 RW 2.
turun. Ya betul, Masjid Darul Falah Klego Boyolali. Tadi kalau ke kanan mungkin mau ke arah Klego dan ke Boyolali, Simo. Kita lurus. Ini mungkin ini pusat kotanya Kecamatan Klego. Di kanan kiri banyak yang jajakan takjil buka puasa. Masih aman untuk perjalanan kali ini, masih ramai lancar, hanya masyarakat penduduk lokal saja. Dan baru terlihat 1-2 kendaraan yang dari arah barat ataupun luar kota. Oke teman-teman, seperti ini kondisi jalur mudik alternatif dari mulai Paranggede menuju ke Gemolong. Mudah-mudahan video dari Kang Mamet pemantauan jalur mudik ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang rencana akan mudik melalui jalur ini. Di Negeri 2 Bade. Ramai lancar untuk lalu lintas sore hari ini di jalur Paranggede menuju ke Gemolong. Rata-rata didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk bermuatan kemungkinan membawa sembako atau mungkin bahan ataupun hasil dari kebun yang akan dikirim ke daerah Jawa Timur atau mungkin ke Bali. Sok tahu SMP Negeri 1 Klego.
kita dahului, permisi. Oke, nampak di sebelah kiri kita masih terlihat pemandangan perkebunan yang cukup menarik. Bisa sekedar menyejukkan mata kita. Desa Banyu Urip. Oke teman-teman, cuaca kali ini cukup sejuk, menemani pemantauan jalur mudik di sore kali ini. Mudah-mudahan sampai di Gemolong nanti cuacanya masih seperti ini terus, sehingga Kang Mamet bisa tetap bersemangat untuk memberikan informasi tentang jalur mudik di jalur alternatif 2025 sore ini. Ini jalanan cukup menurun panjang dan terdapat beberapa lubang, namun masih normal, hanya kecil-kecil saja. Ya teman-teman, ini Kang Mamet perjalanan sekitaran antara 40-50 km per jam, karena upaya sampai di kota Gemolong belum terlalu gelap. Di jalur ini di tahun 2025 ini di kanan kiri ini sekarang sudah terlihat ramai, tidak seperti 10 tahun ke belakang, karena juga Kang Mamet sudah lama tidak melewati jalur ini. Ini dulu jalur selain sempit dan banyak jalan rusak, juga masih sepi. Dan kali ini di tahun 2025 ini alhamdulillah sekarang jalur sudah cukup ramai, kanan kiri sudah dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk, dan juga kios-kios maupun warung-warung, bengkel, semuanya sudah ada di sepanjang jalan rute ke Gemolong ini, sehingga teman-teman yang berencana melewati rute ini nggak usah khawatir kelaparan maupun mungkin ada trouble di kendaraannya. Masih banyak yang apa istilahnya bengkel-bengkel. Oke teman-teman, ini kita sampai di Lego. Nah, ini mungkin ada pertigaan. Kalau kita ke lurus kita akan lanjut ke Gemolong terakhir, tapi nanti kalau teman-teman belok ke kiri itu adalah arah ke Kemusuk, Purwodadi. Kemusuk, bukan Kemusuk, tapi Kemusuk, ke daerah Purwodadi. Kemusuk lanjut ke arah Payung, ke wilayah Kabupaten Gerobokan. Ini cukup ramai untuk kondisi lalu lintas.
lokal saja, karena bisa kita lihat sendiri rata-rata tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Ya, mudah-mudahan untuk ke depan masyarakat di Indonesia ini bisa menyadari, walaupun mungkin berkendara di jarak dekat tapi tetap menggunakan helm demi untuk keselamatan kita masing-masing, bukan untuk orang lain, tapi juga bisa juga berpengaruh ke orang lain sampai di wilayah Andong kalau nggak salah. Ya betul, di Andong. Cukup padat untuk lalu lintas kali ini. Ada kendaraan Kijang dari Jakarta, plat B, kemungkinan dari Jakarta, mungkin akan mudik. Di SMP Negeri 1 Andong. Cukup padat, cukup ramai untuk lalu lintas. Ini kalau Kang Muhammad lihat, jalan mulai agak menyempit dan di beberapa titik terjadi ataupun jalan bergelombang. Jadi teman-teman bisa waspada, hati-hati apabila melewati setelah SMP Andong. SMP Andong cukup berhati-hati karena banyak jalan yang bergelombang, terutama di jembatan-jembatan sambungan-sambungan jembatan ini agak bergelombang. Jadi hati-hati. SPBU Andong. Oke teman-teman, nanti kita akan setting ulang dulu nih tuh, karena kondisi sudah mulai agak gelap. Jadi Kang Mamat akan setting dulu kamera supaya nanti kualitasnya tidak menurun. Oke, sementara kita skip dulu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perjalanannya sampai ke Molong. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ini di daerah Andong cukup ramai ini untuk lalu lintasnya, dominasi oleh kendaraan roda 2. Dan ini alhamdulillah Kang Mamat sudah setting untuk kameranya. Semoga saja bisa
maksimal. Oh iya, sebagai informasi pada buat teman-teman semua, audio yang Kang Mamat gunakan di sore kali ini, Kang Mamat gunakan mic external wireless. Ya, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar oleh teman-teman semua, karena Kang Mamat sengaja ini tidak menghidupkan fitur noise reduction-nya. Kang Mamat matikan agar teman-teman semua bisa mendengar suara-suara di sekeliling Kang Mamat, bukan hanya suara dari Kang Mamat saja. Itu memang sengaja Kang Mamat matikan untuk fitur noise reduction-nya. Mudah-mudahan masih bisa terdengar jelas di video kali ini. Untuk settingan mic wireless Kang Mamat ini juga, kenapa tidak diaktifkan untuk noise reduction-nya, karena juga Kang Mamat juga belum lama memiliki mic wireless ini, sehingga nanti bisa tahu bagaimana hasil saat noise reduction-nya dimatikan yang digunakan untuk perjalanan, sehingga nanti bisa sebagai acuan Kang Mamat untuk settingan mana yang tepat untuk digunakan saat kegiatan perjalanan. Atau mungkin dari teman-teman ada saran masukan, nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Apakah perlu dihidupkan ataupun mungkin enak secara telinga, enak dimatikan atau dihidupkan. Ini ada kegiatan pasar malam, cukup ramai, termasuk pedagang kuliner, sehingga cukup membuat sedikit sendat untuk lalu lintas di depan pasar Andong, karena jalan cukup sempit dan kanan kiri ada yang menggelar UMKM, makanan untuk takjil. Cukup ramai ya di pasar Andong ini. Kalau kita lihat juga di sini ada salah satu seperti pusat perbelanjaan, Mika Fashion atau Serba Lestari Baru yang ada di Andong. Cukup ramai juga. Saat ini jam menunjukkan 17.27. Nah, kemungkinan ke 30 menit lagi kita akan melaksanakan berbuka puasa di wilayah Kabupaten Boyolali. Grosir Retail Liberty Group Kacangan. Takoyaki
kita lanjut, kita dahului supaya kita bisa tidak terhambat. Parangjati kalau ke kanan, Parangjati Andong. Alhamdulillah setelah terlepas dari Pasar Andong, kita lanjutkan lagi perjalanan, dan ini cukup lancar. Kita kemungkinan 6 kilo lagi kita akan sampai di daerah Gemolong. Jauh ini perjalanan masih agak kondusif ataupun lancar-lancar aja, karena hanya beberapa titik jalan saja yang ada lubang, namun lubang juga tidak terlalu besar, hanya kecil-kecil. Tadi masih aman untuk pengendara sepeda motor atau roda 2, namun tetap harus berhati-hati melewati jalur Gemolong ini. Selain jalannya sempit juga kalau lihat cukup ramai juga untuk lalu lintas di jalur ini. Dan untuk malam hari kemungkinan jalur ini akan sedikit gelap di beberapa titik. Kalau di yang ada kanan kiri rumah penduduk kemungkinan masih ada penerangan. Namun di berbagai tempat yang baik itu melewati persawahan atau perkebunan memang kurang ataupun minim dari penerangan lampu jalanan. Untuk jalur ini cukup bervariasi, kadang menurun, kadang menanjak, dan berbelok-belok. Ini nampak di samping kanan kita perkebunan tebu, nah, ada di daerah ini. Oke, kita dahulu saja supaya kita mendapatkan view yang agak luas, tidak terhalang oleh kendaraan. Nampak di depan kendaraan dari, kalau melihat plat, dari kota Jakarta yang mungkin akan mudik ke kampung halaman.
kita masih konsisten di jalan di 50 km, 40-50 km per jam. Untuk mendapatkan view yang ataupun pemandangan yang tidak terlalu cepat untuk ataupun mungkin mudah diterima oleh teman-teman semua. Suasananya cukup sejuk sehingga untuk perjalanan tidak cukup capek, nyaman lah untuk perjalanan, baik untuk sepeda motor mau roda 4. Desa Kaloran, di sini ada desa Kaloran juga. Kalau tadi kita lihat papan nama ini sudah masuk di daerah Miri. Jalur alternatif Sragen Sumberlawang ke kanan ke Karanganyar Sulu. Satu kilo lagi kita akan sampai di perempatan Molong. Kalau ke kiri itu arah ke Grobogan, kanan Sulu, lurus ke Sragen. Kalau kita lihat di map depan itu warna kuning, apakah terjadi kemacetan atau apa? Nanti kita lihat sama-sama.
betul, ternyata terjadi kemacetan. Sivastor ini mungkin kemacetan karena di depan ada lampu merah. Apa, kita lewat pinggir saja pelan-pelan. Kita lihat lurus Sragen Madiun, ke kiri Sumber Lawang Purwodadi, ke kanan Surakarta. Oh, ternyata depan ada perlintasan kereta api dan kayaknya mau ada kereta api lewat. Kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, sambil menunggu kereta yang lewat, mungkin untuk season 2 kali ini akan Kang Mamat akhiri di daerah Gemolong. Jadi untuk pantauan jalur mudik tahun 2025 dari mulai JT Salatiga ataupun keluaran tol Salatiga sampai ke Gemolong, bisa dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang akan melaksanakan mudik ke Gemolong ataupun menuju ke Sragen. Mudah-mudahan video Kang Mamat ini bisa memberikan gambaran informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila mungkin teman-teman mendapatkan video ini, silahkan share kepada teman-teman yang rencana akan mudik menuju ke Gemolong ataupun ke Sragen. Oke teman-teman, kemungkinan untuk season 2 kali ini saya akhiri di sini sambil kita menunggu kereta melintas. Apakah dari kanan atau kiri? Mari sama-sama kita lihat. Baterai belum habis teman-teman, ayo. Ternyata dari kanan kereta muncul. Oke, sekali lagi teman-teman yang sudah mengikuti video Kang Mamat sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.